Di sebuah kota yang biasanya riuh oleh deru kendaraan dan pedagang kaki lima, pagi itu suasana terasa janggal. Walau matahari baru seharusnya menyingsing di ufuk timur, langit justru murka. Petir membelah angkasa. Jedar, jedar, jedar. Guntur menggema, membuat kaca rumah bergetar. Awan hitam tebal bergulung-gulung, seakan hendak menelan bumi. Hujan turun deras, bagai tirai raksasa yang menutup seluruh jalanan. Namun di tengah badai itu, seorang anak lelaki berusia 5 tahun berjalan sendirian. Tubuhnya kurus, rambut panjangnya basah menempel di wajah pucatnya. Bajunya lusuh, sobek di beberapa bagian, dan kakinya telanjang menapak aspal dingin. Ia melangkah lurus, tanpa payung, tanpa arah pasti, seakan hujan deras dan petir bukanlah sesuatu yang mampu menghentikan langkah kecilnya. Beberapa penduduk kota hanya mengintip dari balik jendela. Ada rasa iba, namun tak seorang pun berani keluar. Bagi mereka, bocah itu hanyalah sosok asing yang tak penting. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah hitam melaju pelan, kontras dengan kesunyian jalan. Mobil itu berhenti mendadak di depan bocah malang itu. Cit, ban berdecit, air hujan muncrat ke segala arah. Pintu terbuka. Keluar seorang lelaki gemuk, tinggi besar, bersetelan jas hitam. Wajahnya keras, suaranya lantang. Hei, bocah, kalau kau sudah bosan hidup, sekalian saja loncat ke sungai atau potong lehermu. Teriaknya dengan nada kasar. Namun bocah itu hanya diam. Ia berdiri, menunduk, membiarkan hujan mengguyur tubuh rapuhnya. Pria besar itu mendengus. Hei, kau tulikah? Jawab aku, bocah. Tiba-tiba, sebuah suara halus namun tegas terdengar dari dalam mobil. Papa, sudah. Kasihan dia. Ajak saja masuk ke mobil. Pria besar itu terdiam sejenak, lalu menoleh. Dari balik kaca, terlihat seorang anak perempuan, usianya sebaya dengan bocah yang berdiri di tengah hujan. Wajahnya anggun, meski masih belia. Rambut hitamnya tergerai rapi, matanya tajam namun penuh empati. Dia adalah Nayara Wiranagara, putri tunggal keluarga Wiranagara, keluarga terpandang, berpengaruh, dan kaya raya. Nama yang disegani baik di dunia bisnis maupun politik kota itu. Bocah kumal itu perlahan mendongak. Tatapan matanya bertemu dengan mata Nayara. Sesaat dunia seakan terhenti, suara hujan menghilang, petir pun tak terdengar. Dalam tatapan polos itu tersimpan sesuatu yang kelak akan mengguncang dunia, tekad, amarah, dan takdir yang belum terungkap. Anak lelaki itu bernama Arka Dirgantara. Kini ia hanyalah bocah yang diabaikan, berjalan sendirian di bawah badai. Namun kelak, ia akan tumbuh menjadi dewa perang, sosok yang membawa badai jauh lebih dahsyat daripada hujan hari itu. Pertemuan sederhana di bawah hujan ini menjadi awal dari persinggungan dua garis takdir. Nayara Wiranagara, gadis dari keluarga terpandang. Arka Dirgantara, bocah tanpa nama yang kelak menggetarkan dunia. Tuan Wiranagara, lelaki besar dengan wibawa yang tak pernah digoyahkan siapapun, mendadak melunak ketika mendengar suara anak semata wayangnya. Nayara Wiranagara, harta paling berharga dalam hidupnya, jarang sekali meminta sesuatu dengan begitu tegas. Dan bagi Tuan Wiranagara, satu hal yang pasti, permintaan Nayara adalah titah. Tanpa banyak pikir, ia segera meraih jas hujan hitam yang tergantung di sandaran kursi. Ia melangkah keluar, diterpa derasnya hujan. Tubuhnya yang besar menembus tirai hujan, hingga sampai di hadapan bocah kurus itu. Dengan cekatan, ia membungkus tubuh mungil sang bocah dengan jas hujan, lalu menggendongnya ke dalam mobil. Bocah itu ringan, terlalu ringan, seakan bukan manusia yang terbiasa hidup dengan cukup makan. Begitu pintu mobil tertutup, mesin kembali meraung, dan kendaraan mewah itu melaju menembus sisa derasnya hujan. Aneh, hanya beberapa saat setelah bocah itu masuk, hujan yang semula menggila mulai mereda. Awan bergeser, dan kilatan petir mereda perlahan. Tak ada seorang pun di dalam mobil yang menyadari, jauh di atas langit, seekor naga putih raksasa melesat anggun, sisiknya berkilau diterpa cahaya samar. Ia melayang tinggi lalu menghilang ke balik awan. Sosok itu seakan menandai tugasnya sementara telah selesai, menjaga langkah pertama seorang anak yang kelak akan mengubah dunia. Di dalam mobil, suasana hening. Bocah kurus itu, basah kuyup, rambut panjangnya menempel di wajah pucatnya, duduk tenang di samping Tuan Wiranagara. Anehnya, meski baru saja diguyur hujan deras, ia sama sekali tidak menggigil.
Nafasnya teratur, tubuhnya kokoh, dan matanya, tajam, lurus menatap ke depan, seolah tidak ada rasa takut sedikit pun. Tuan Wiranagara, yang sepanjang hidupnya terbiasa menghadapi politisi licik, pebisnis raksasa, dan orang-orang berkuasa, justru merasa kikuk di hadapan bocah kecil ini. Sesekali ia melirik, seakan ada yang mengganjal di dadanya. Akhirnya, ia bertanya dengan suara berat. Siapa namamu? Siapa namamu, bocah? Bocah itu menoleh sedikit, lalu menjawab singkat, tenang. Arka, nama itu menggema di ruang hati Tuan Wiranagara, seakan sederhana, namun membawa beban tersendiri. Ia melanjutkan dengan nada lebih serius. Dari keluarga mana kau berasal? Bocah itu menatap lurus, lalu menjawab jelas. Arka Dirgantara. Mendengar jawaban itu, sontak Tuan Wiranagara menginjak rem keras-keras. Cit, ban berdecit, mobil berguncang, tubuh semua penumpang sedikit terdorong ke depan. Papa, pekik Nayara panik, memegang kursi di depannya. Namun Tuan Wiranagara tidak menggubris putrinya. Kedua matanya kini membelalak, menatap wajah bocah itu lekat-lekat. Tangannya yang besar sedikit bergetar di atas setir. Nama Dirgantara bukan nama sembarangan. Bagi dirinya, seorang kepala keluarga besar Wiranagara yang kaya raya, keluarga Dirgantara adalah raksasa di atas raksasa. Kekuatan mereka melampaui batas kota, bahkan negara. Kekuasaan keluarga Wiranagara, sehebat apapun, hanyalah semut kecil bila dibandingkan dengan keluarga Dirgantara. Dengan suara berat, hampir bergetar, ia bertanya. Apa kau waras, bocah? Kau berani-beraninya mengaku dari keluarga itu. Arka perlahan menoleh, menatap Tuan Wiranagara lurus. Tuan, aku takkan pernah berbohong. Aku selalu mengatakan apa adanya. Tatapan mata itu membuat Tuan Wiranagara tercekat. Seumur hidup, ia jarang merasa gentar menatap siapapun. Namun kali ini, hanya dengan menatap mata seorang bocah, tubuhnya seakan dihantam badai. Matanya hitam pekat, dalam, seolah ada iblis purba yang bersemayam di dalam sana. Seketika tubuh Tuan Wiranagara bergetar, tangannya dingin, napasnya memburu. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, mencoba meredam gejolak aneh di dadanya. Dengan suara tercekat ia bertanya lagi. Apakah kau putra dari keluarga Dirgantara yang ada di kota ini? Arka menggeleng pelan. Aku tak kenal mereka. Aku tak berasal dari kota ini. Kening Tuan Wiranagara berkerut. Lalu dari mana asalmu? Hah. Arka menarik napas pendek, suaranya tetap tenang. Aku berasal dari negeri timur. Lalu mengapa kau berada di kota ini? Tanya Tuan Wiranagara dengan nada menekan. Bocah itu menatap lurus ke depan, lalu menjawab, masih dengan suara datar. Entahlah, aku tidur di kamarku. Tapi ketika terbangun, aku sudah berada di tempat asing ini. Jawaban itu membuat ruangan mobil seolah semakin dingin. Tak ada yang bicara sesaat, kecuali suara mesin yang mendengung menyusuri jalan basah. Akhirnya Tuan Wiranagara menarik napas panjang. Hatinya yang sempat bergolak kini mulai tenang. Ia menyimpulkan, bocah ini bukan bagian dari keluarga Dirgantara yang ia kenal. Mungkin hanya kebetulan nama, ya, hanya kebetulan. Namun meski pikirannya mencoba menenangkan diri, hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang luar biasa pada bocah itu. Sesuatu yang bukan kebetulan. Dan di kursi belakang, Nayara Wiranagara diam menatap Arka. Entah mengapa, di balik rasa iba, ia juga merasa tertarik, seolah jiwa kecilnya tahu, bocah ini akan terikat dengan jalan hidupnya di masa depan. Mobil hitam berhenti di depan sebuah bangunan menjulang megah. Dari luar, tampak seperti toko busana eksklusif yang paling ternama di kota itu. Namun di menara tertingginya, jika diperhatikan seksama, terdapat tulisan samar, Wiranagara. Nama yang tidak semua orang berani sebut sembarangan, karena di balik toko itu berdiri sebuah kerajaan bisnis besar yang menggurita. Begitu pintu mobil terbuka, udara dingin bercampur aroma hujan masuk seketika. Dari dalam toko, seorang wanita berpakaian rapi dengan setelan hitam berlari kecil mendekat. Senyumnya manis, sikapnya penuh hormat. Oh, Tuan, saya tidak tahu kalau Tuan akan mampir ke toko ini. Mohon maaf, kami belum mempersiapkan penyambutan yang layak, ucap wanita itu terbata-bata. Dialah Wati, salah satu asisten toko yang paling dipercaya. Tuan Wiranagara hanya tersenyum tipis, melambaikan tangan seolah meredakan kegugupan sang asisten. Tidak perlu repot, Wati.
Aku hanya ingin membelikan baju untuk bocah ini. Pilihkan yang terbaik untuknya. Mata Wati sempat melirik ke arah Arka, yang berdiri dengan rambut masih basah, baju kumal, dan wajah yang datar. Ada rasa iba yang tiba-tiba menyeruak di dadanya, namun ia hanya menunduk sopan. Baik, Tuan. Arka pun digiring masuk oleh Wati ke dalam ruangan khusus untuk memilih pakaian. Sementara itu, Tuan Wiranagara dan Nayara menuju ruang tunggu VVIP di lantai atas. Ruangan itu mewah, berpendingin udara, dengan dinding berlapis kayu jati dan kaca besar yang menampilkan panorama kota. Tak lama kemudian, pintu ruang VVIP terbuka. Arka masuk, langkahnya tenang. Namun yang membuat Tuan Wiranagara dan Nayara tertegun adalah pakaian yang ia kenakan. Bukan kemeja sutra mahal, bukan jas anak yang elegan. Bukan juga pakaian premium yang penuh hiasan. Arka mengenakan kaos oblong putih polos dan celana training sederhana, dengan harga yang bahkan tidak mencapai Rp50.000. Maaf, Tuan, ucap Wati sambil sedikit menunduk. Dia menolak saat saya pilihkan pakaian terbaik di toko ini. Ia bersikeras memilih pakaian itu sendiri. Tuan Wiranagara terdiam beberapa saat, lalu menghela napas. Yah, tak apa, itu sudah cukup. Biarkan saja, kalau itu yang ia mau. Di meja VVIP, sudah tersaji makanan hangat, nasi putih pulen, lauk ayam goreng tepung, beberapa hidangan sayur, dan segelas susu hangat yang masih mengepul. Aroma harum memenuhi ruangan. Arka, suara Tuan Wiranagara berat namun berwibawa, minumlah susumu selagi hangat, agar tubuhmu segar. Bocah itu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu duduk dan mulai menyantap hidangan yang tersedia. Tangannya bergerak cepat, tanpa sopan santun berlebihan, seakan sudah lama sekali tidak merasakan kenyang. Ia makan dengan lahap, menggenggam sendok dan garpu dengan cara sederhana, lalu meneguk susu hangat itu hingga habis tak tersisa setetes pun. Nayara yang duduk di sebelah ayahnya memandang tertegun. Matanya berkaca-kaca melihat bagaimana bocah itu makan seperti seseorang yang baru saja selamat dari kelaparan panjang. Ada rasa iba, tapi juga kekaguman. Bagaimana bisa anak sekecil itu terlihat begitu tenang, begitu teguh, bahkan saat sedang makan dengan rakus. Tuan Wiranagara sendiri terdiam, memperhatikan. Ada sesuatu yang mengganjal. Bocah ini bukan hanya anak kelaparan biasa. Dari cara ia memegang sendok, dari ketenangannya menatap, dari keengganannya memilih pakaian mahal, semua itu seperti tanda-tanda akan sesuatu yang lebih besar. Setelah perjamuan sederhana itu, mereka kembali memasuki mobil. Mesin meraung lembut, membawa mereka meninggalkan toko busana. Jalanan kota yang basah tampak berkilau disinai lampu-lampu. Mobil hitam itu melaju lurus, menuju ke sebuah kawasan perbukitan. Dan di atas bukit itu berdiri rumah megah keluarga Wiranagara, lebih mirip istana modern dengan pilar-pilar tinggi, taman luas, dan pagar besi raksasa yang dijaga ketat. Di dalam mobil, hening tercipta. Nayara sesekali menoleh ke arah Arka, yang duduk dengan wajah tenang, memandang keluar jendela. Matanya hitam pekat, memantulkan cahaya lampu jalan, seakan menyimpan rahasia besar. Tuan Wiranagara, yang biasanya penuh percaya diri, justru tak banyak bicara. Siapa sebenarnya bocah ini? Pikirnya, mengapa aku merasa, pertemuan ini bukan kebetulan. Dan dari kejauhan, di langit yang mulai cerah, bulan separuh tampak menggantung pucat. Angin membawa bisikan samar.